Ya, bayangkan Anda duduk di teras rumah sederhana di desa. Angin sepoi-sepoi berhembus, suara burung terdengar, dan di kejauhan terlihat sawah menghijau luas. Tidak ada klakson kendaraan, tidak ada gedung pencakar langit, dan tidak ada hiruk-pikuk yang membuat kepala pusing. Hidup terasa lebih pelan, lebih sederhana. Namun, justru disitulah letak kebahagiaan. Ya, inilah yang disebut dengan slow living, sebuah gaya hidup yang semakin banyak dibicarakan orang, bahkan di negara-negara maju. Tapi menariknya, banyak orang desa di Indonesia sebenarnya sudah menjalani gaya hidup ini tanpa mereka sadari. Dan tahukah Anda, slow living bukan hanya soal hidup santai. Slow living bisa membuat Anda lebih bahagia, lebih sehat, bahkan lebih kaya meskipun tinggal di desa. Ya, kenapa bisa begitu? Mari kita bahas dengan mendalam. Yang pertama, slow living membebaskan dari tekanan gaya hidup. Di kota, kebanyakan orang terjebak dalam sesuatu yang disebut lifestyle trap. Mereka bekerja keras siang malam, bukan hanya untuk kebutuhan pokok, tapi juga untuk gengsi. Mobil harus baru, pakaian harus bermerek, tempat nongkrong harus mewah. Akhirnya, gaji yang besar pun habis begitu saja untuk memenuhi standar hidup yang dibuat oleh orang lain. Berbeda dengan kehidupan di desa, slow living mengajarkan kita untuk menikmati kesederhanaan. Tidak ada yang menuntut Anda harus punya tas mahal atau ponsel keluaran terbaru. Bahkan dengan pakaian sederhana pun, hidup tetap berjalan. Dengan terbebas dari tekanan gaya hidup, uang yang kita punya bisa lebih bijak untuk digunakan. Entah untuk ditabung, diinvestasikan, atau digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Dan inilah yang diam-diam membuat banyak orang desa yang lebih cepat kaya daripada yang tinggal di kota, karena mereka tidak terjebak dalam lingkaran gaji besar, tapi tabungan nol. Yang kedua, slow living mengajarkan fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Ya, orang yang hidup terburu-buru seringkali mengukur kesuksesan dari seberapa banyak yang bisa mereka miliki. Banyak pekerjaan, banyak proyek, banyak barang. Tapi sayangnya, tidak semua banyak itu bermanfaat. Slow living justru menekankan pada kualitas. Lebih baik punya sedikit, tapi bermanfaat. Lebih baik punya satu usaha kecil yang dikelola dengan serius, daripada banyak usaha, tapi tidak satu pun berkembang. Contohnya, seorang petani desa yang fokus mengelola lahan sempit dengan teknik organik. Hasilnya memang tidak seberapa, tapi karena kualitasnya tinggi, justru laku lebih mahal di pasar. Ya, inilah bukti bahwa dengan slow living, fokus pada kualitas bisa membawa rezeki yang lebih besar dibandingkan hanya mengejar kuantitas. Yang ketiga, biaya hidup rendah, kesempatan menabung lebih besar. Ya, kekayaan tidak selalu datang dari seberapa banyak kita menghasilkan, tapi dari seberapa banyak yang bisa kita simpan. Di kota, biaya hidup tinggi, sewa rumah mahal, transportasi menguras dompet, makan di luar bisa habis ratusan ribu.
Sementara di desa, banyak hal bisa dilakukan dengan mandiri. Sayur bisa ditanam di pekarangan, ikan bisa dipelihara di kolam, bahkan ayam bisa dipelihara di halaman rumah. Semua itu mengurangi pengeluaran secara signifikan. Dan ketika pengeluaran sedikit, peluang untuk menabung akan semakin lebih besar. Lambat laun, tabungan ini bisa menjadi modal untuk usaha, membeli tanah, atau bahkan diwariskan untuk anak cucu. Ya, dengan slow living, hidup sederhana bukan berarti miskin. Justru sebaliknya. Sederhana itu pintu menuju kekayaan. Yang keempat, slow living membawa kesehatan, dan kesehatan adalah kekayaan. Ya, orang kota sering mengorbankan kesehatan demi uang. Mereka bekerja sampai larut malam, tidur kurang, makan sembarangan, dan pada akhirnya jatuh sakit. Akhirnya, uang itu habis hanya untuk berobat. Di desa, dengan gaya hidup slow living, kita punya kesempatan lebih besar untuk menjaga kesehatan. Udara segar, makan lebih alami, waktu tidur lebih teratur, dan aktivitas fisik seperti berkebun atau berternak menjadi olahraga alami. Ya, kesehatan yang terjaga adalah aset yang sangat besar. Sebab, apa gunanya uang banyak jika tubuh sakit-sakitan? Dengan slow living, kita bisa menjaga keseimbangan ini. Yang kelima, lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan sejati seringkali tidak datang dari barang, tapi dari hubungan. Orang kota sibuk bekerja, kadang sampai lupa meluangkan waktu untuk keluarganya. Banyak anak yang jarang bertemu ayah atau ibunya karena mereka pulang larut malam. Ya, hubungan keluarga pun menjadi renggang. Sedangkan di desa, slow living memberi ruang untuk menikmati waktu bersama keluarga. Makan bersama di rumah, sekedar ngobrol bareng di teras rumah sore hari, atau gotong royong mengurus kebun. Ya, kebersamaan ini yang sebenarnya membuat hati bahagia. Dan orang yang bahagia biasanya lebih produktif, lebih sehat, dan lebih bersemangat menjalani hidup. Yang keenam, waktu luang menjadi sumber kreativitas dan rezeki baru. Orang yang hidup terburu-buru jarang punya waktu untuk berpikir jernih. Semua waktunya habis untuk bekerja dan mengejar target. Sementara dengan slow living, kita punya kesempatan untuk berhenti sejenak, merenung, dan menemukan ide-ide baru. Banyak orang desa yang akhirnya bisa sukses karena memanfaatkan waktu luang untuk hal produktif. Ada yang membuat konten YouTube, ada yang mengembangkan usaha rumahan, ada pula yang menciptakan produk kerajinan tangan yang laku hingga ke kota-kota besar. Ya, semua itu lahir dari ruang yang diberikan oleh slow living. Yang ketujuh, kekayaan tidak selalu tentang uang. Ingatlah, kekayaan bukan hanya soal uang. Kaya juga berarti punya waktu, punya kesehatan, punya keluarga harmonis, dan punya hati yang tenang. Slow living membuat kita menyadari bahwa hidup yang pelan bukan berarti tertinggal. Justru
dengan melambat, kita bisa benar-benar menikmati perjalanan, bukan sekedar mengejar garis akhir. Dan bukankah itu tujuan hidup yang sebenarnya? Menjadi kaya dengan cara yang membuat kita bahagia. Ya, jadi teman-teman semua, slow living bukan berarti hidup malasan. Slow living adalah seni mengatur ritme hidup, bekerja secukupnya, menikmati hidup sepenuhnya, dan mensyukuri apa yang ada. Mungkin kita tinggal di desa dengan kehidupan yang sederhana, tapi percayalah, dari kesederhanaan inilah kita bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan dari slow living inilah kita bisa membangun kekayaan yang tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga kesehatan, kedamaian, dan cinta keluarga. Karena pada akhirnya, kaya dan bahagia bukan soal seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa dalam kita bisa menikmati setiap langkah.